Mau bertanya? Iya. Oh iya, baik-baik. Oh, tapi Bante, selamat malam. Kan tadi Bante ada bilang manifestasi dari perbuatan yang kasar kan ada ucapan dan perbuatan. Sedangkan kan kita tahu 3 saluran perbuatan, ada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Apakah kekuatan karmanya berbeda Bante jika itu termanifestasi jadi ucapan dan perbuatan atau hanya di pikiran saja? Terima kasih Bante. Sebenarnya karma atau perbuatan kan memang pikiran. Yang menentukan adalah pikiran. Bukan perbuatan jasmani dan juga ucapan. Tapi masalahnya adalah ucapan kita itu muncul dari pikiran. Dan perbuatan jasmani kita juga muncul dari pikiran. Dan yang paling menentukan intensitas dari perbuatan tersebut dan juga nanti hasilnya itu adalah pikiran kita. Tapi ketika termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani, dan itu menjadi sangat kasar, yaitu menjadi buahnya itu juga menjadi lebih besar. Sebagai contoh adalah mungkin seseorang punya kebencian, punya keinginan untuk membunuh, tapi masih dalam batin. Dan kemudian dia melakukannya secara fisik atas dasar batin ini yang tidak bisa terkendali. Mana buah yang lebih besar adalah ketika dia sudah membunuh dengan fisik dia. Tetapi itu semua intinya dari batin dia, dari pikiran dia yang tidak terkendali. Maka perbuatan itu adalah pikiran. Dan itu yang menentukan. Maka Sang Buddha mengatakan, cetanahang bikawe kamang wadani. Saya katakan bahwa yang disebut sebagai karma itu adalah cetana, niat, kehendak. Dan karena setelah seseorang berkehendak atau berniat, dia akan melakukan perbuatan, baik ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran itu sendiri. Maka niat itu adalah yang mengawali, kehendak itu adalah yang mengawali sebuah perbuatan, dan itu adalah perbuatan. Ya, jadi semua berangkat dari pikiran. Yang menentukan adalah pikiran. Perbuatan jasmani dan juga ucapan itu adalah manifestasi dari pikiran. Yang mana karena pikiran yang ketika itu adalah buruk, yang sudah tidak terkendali, maka ucapannya, perbuatan jasmani menjadi buruk. Tapi kemudian karena pikirannya itu menjadi baik, maka perbuatan, ucapan dan perbuatan jasmaninya juga yang sudah sangat baik, atau katakan itu lebih kasar, atau dengan kata lain lebih kuat, itu juga termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Dan orang berdana dengan pikiran buruk, artinya dia tidak berdana, dia tidak sedang melakukan kebaikan. Walaupun dia terlihat memberi, tetapi kalau ternyata tujuannya bukan sekadar memberi, tapi mungkin untuk mempermalukan orang lain, misalnya begitu kan, yaitu artinya dia sedang tidak melakukan kebaikan. Jadi tidak, yang tampak dari apa yang dia lakukan melalui ucapan perbuatan jasmani itu tidak menentukan apakah dia sedang melakukan kebaikan atau keburukan, tergantung pikirannya. Kan begitu. Termasuk misalnya suatu kali Bante Cakubhala, beliau ketika berjalan banyak menginjak serangga, ada semut dan sebagainya. Kemudian para biku lain melihatnya dan mengkritiknya, katanya Bante ini sudah terbebaskan, tapi kok kenapa masih terlihat seperti membunuh kan? Ya karena Bante Cakubhala kan tidak bisa melihat. Memang pada waktu itu sudah buta dan tidak ada niat untuk membunuh, itu bukan pembunuhan. Atau ada cerita, ada kasus di mana ada ayah dan anak, mereka menjadi biku. Kemudian anaknya ini ketika pagi-pagi mau berpindah patah, mengajak ayahnya, biku juga. Dengan cara mendorong ayahnya, jatuh, meninggal. Kemudian dia merasa rimos ya, menyesal, kemudian datang pada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ada niat tidak untuk membunuh? Tidak ada Bante. Ya bukan pembunuhan.
Yang terlihat adalah seperti membunuh kan, tetapi karena tidak ada niat, bukan pembunuhan. Tapi ada kasus lain, ada seorang biku memberikan ceramah tentang kematian. Tapi tujuannya apa? Supaya di situ ada orang tua, supaya dia meninggal. Mungkin kalau zaman sekarang supaya kena heart attack gitu. Ternyata betul. Dia memberikan ceramah tentang kematian, membuat orang itu memang ketakutan dan meninggal. Dan dia menyesal, tapi tujuannya memang supaya dia meninggal. Itu pembunuhan. Padahal yang dia ceramahkan adalah, itu bagus sekali kan, perenungan tentang kematian kan. Tapi tujuannya malahan untuk supaya orang itu meninggal. Dan saya sudah mengatakan, kamu telah membunuh dengan cara itu. Dan dia harus lepas jubah. Maka sebenarnya yang menjadi penentu adalah pikiran kita. Yang terlihat oleh mata, maksudnya dari ucapan dan perbuatan jasmani, terkadang belum tentu merupakan manifestasi dari pikiran. Orang memberi dengan motif yang berbeda-beda, hasilnya pun juga berbeda-beda. Contohnya apa? Ada orang mungkin memberi karena dia itu malu dengan teman-teman. Teman-teman memberi, kok saya tidak memberi, maka dia memberi. Ada juga orang memberi punya tujuan supaya terkenal. Itu masih baik sebenarnya, tetapi motifnya adalah supaya terkenal. Itu lebih baik ketimbang tidak memberi atau ketimbang karena malu. Ada juga orang memberi punya motif supaya nanti kalau mati lahir di alam surga. Oh, lebih baik lagi itu. Tapi kemudian Sang Buddha menyampaikan ada satu motif yang sangat luhur. Memberi berdana dengan motif untuk memperindah, mempercantik batin. Adalah untuk melenyapkan kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Untuk melenyapkan keserakahan, untuk melenyapkan kebencian. Artinya apa? Kalau orang memberi dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, maka kebencian tidak akan muncul di sana. Dan dia memberi atas dasar pemahamannya benar, maka kebijaksanaan akan berkembang. Nah, yang seperti itu, yang motifnya yang baik, itu buahnya juga berbeda, manfaatnya juga berbeda. Maka perbuatan yang sama, yang terlihat sama dengan pikiran yang isinya berbeda, itu juga akan berbeda pula buah dari atau hasil dari perbuatan yang kelihatannya sama. Maka pikiran adalah penentu. Begitu ya? Ya. Baik. Ya. Selamat malam Bante. Mau tanya ya Bante ya, kalau misalnya kita kan udah berusaha untuk berpikir dengan baik, berbuat baik, semuanya baik, kita udah perhitungkan semuanya baik, tapi ternyata orang yang menerimanya itu menganggap kita tuh terlalu monoton gitu, bukan monoton, terlalu dibilangnya terlalu mencengkram gitu loh Bante. Jadi seolah kita tuh padahal kita udah perhitungkan semuanya semua baik gitu loh. Terus kalau misalnya kita ada binatang apa juga kita nggak boleh membunuh ya, kita harus keluarkan binatangnya tapi dianggapnya kita ini aneh orangnya gitu loh. Jadi kayaknya realitanya di kehidupan ini kalau misalnya kita, kalau Bante mungkin jadi Bante nggak masalah gitu kan. Aneh juga. Lu saya itu aneh loh. Nggak aneh gitu. Kita alien loh. Kita ke bandara, ke stasiun kadang orang lihat juga loh. Pernah juga, tapi ini bukan pengalaman saya. Ada Bante lain. Itu pas berada di terminal bis itu. Kan kalau kita keluar, kita kan tutup jubah kita tutup. Ada 2 orang bisik-bisik. Masa siang-siang kok tutupi pakaiannya ditutupi semua, badannya ditutupi semua gitu. Terus yang satunya bilang, enggak itu orang sakit itu. Ya Bante, jadi maksud saya ada kadang kalau misalnya saya ngikutin seperti agama Buddha, ya itu saya dibilang aneh gitu kan. Jadi bagaimana Bante terus, ya itu maksud saya kadang
saya juga kadang suka kata Bante kan mengenai pikiran. Oh, saya selalu setting pikiran saya supaya itu baik gitu kan. Walau kayak seperti gini, saya kan senang menonton drama Korea gitu ya. Sebenarnya kan nggak boleh Bante, tapi saya setting. Ini saya menonton karena saya mau lihat ada apa gitu loh yang bisa saya ambil gitu loh pelajarannya. Seperti itu Bante. Mohon pencerahannya Bante. Makasih. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa sesuatu yang baik itu memang belum tentu itu populer. Artinya apa yang sebenarnya baik tetapi belum tentu diterima oleh semua orang. Nggak masalah. Selama itu kita tahu itu baik, itu bermanfaat, kita lakukan. Walaupun secara umum orang itu melihatnya sebagai sesuatu yang aneh. Tidak masalah. Tapi kita tahu manfaatnya, kita tahu itu adalah kebaikan. Nah, itu yang harus kita jadikan sebagai prinsip. Dan apapun yang dilakukan, seperti misalnya Anda sebagai ibu rumah tangga masih nonton gitu kan, kecuali kalau misalnya pas lagi praktek 8 aturan kemoralan seperti ini nggak boleh nonton ya. Tapi kalaupun nonton kemudian di situ masih bisa mengambil sisi hikmahnya, itu masih jauh lebih baik ketimbang orang hanya sekedar nonton untuk entertainment. Tapi kalau bisa melihat dari sisi baiknya, sisi positifnya untuk belajar sebuah kehidupan misalnya begitu, itu masih sangat baik. Artinya masih ada positifnya, gitu. Nggak apa-apa. Kita bisa belajar dari banyak hal. Dari apapun sebenarnya kita bisa belajar. Kalau dengan cara demikian masih ada pelajaran yang bisa diambil, masih jauh lebih baik. Dan sekali lagi bahwasanya yang itu kita lakukan, tetapi ternyata di kehidupan lingkungan sekitar kita itu bukan sesuatu yang populer atau sesuatu bahkan dianggap sebagai aneh. Selama kita tahu itu bermanfaat, itu baik, lakukan saja. Tidak masalah. Tetapi memang harus tetap hati-hati. Tidak terlalu menonjolkan diri. Jangan kemudian itu sudah dianggap katakan aneh, tetapi kita malah sengaja di depan mereka gitu kan. Nanti jadi sasaran juga. Jadi nggak baik juga. Ya kita melakukan sewajarnya saja. Ya misalnya, ya seperti saya kadang-kadang, ini satu contoh saja ya. Ketika kalau saya ke wihara daerah Magelang, ada wihara Mendut. Dan saya bolak-balik ke sana juga. Itu biasanya kami itu suka melakukan fangsen. Ya fangsen kalau umat Buddha itu sudah familiar ya. Jadi melepaskan burung atau melepaskan ikan begitu kan. Nah, di belakang wihara itu ada sungai besar. Nah, kita sering melakukan fangsen di sana, tapi ketika kita bawa ikan begitu, anak-anak di kampung itu sudah ngintipin begini. Nanti kita ke sungai, kita tungguin sampai ikan-ikan itu pada masuk ke dalam gitu. Kalau enggak, langsung mereka itu akan datang nyebur gitu kan. Dan kalaupun kita sudah pergi, padahal sudah lari saja, mereka masih, ketika kita pergi mereka masih nyebur gitu kan. Kemudian setelah beberapa lama kita cari tempat lain yang kelihatannya itu sepi gitu kan, sepi pokoknya. Wah, kita kesana saja lah kalau kita fangsen gitu kan. Nah, sampai di sungai memang nggak ada orang. Tapi begitu kita turun sedikit, karena kebetulan sungainya kan menggok begini gitu kan. Begitu turun sedikit, ternyata banyak orang mancing di sana. Jadi memang tidak populer. Memang itu sesuatu yang tidak populer. Kebanyakan orang kan ya mencari ikan, membunuh ikan kan. Tetapi ini umat Buddha malahan membuang ikan gitu, melepaskan ikan. Memang nggak populer. Tetapi itu sesuatu yang baik. Maka walaupun itu kelihatan aneh mungkin bagi beberapa orang, mungkin banyak orang kelihatan aneh, tapi itu baik. Maka nggak apa-apa dilakukan. Ya gitu ya. Wandami Bante. Iya baik. Mengenai tadi ada jagara, keterjagaan batin, apakah itu masuk ke dalam samasati atau sama-samadi? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, mengenai pencapaian sotapana, sotapana Bante, apakah mungkin sebagai umat berumah tangga di zaman saat ini itu bisa mencapai sotapana?
Karena kalau dari uraian yang tadi Bante sampaikan itu saat di zaman Sang Buddha, dan memang kalau contohnya aja tadi bagaimana tanpa patacara di kehidupan pada saat bertemu Sang Buddha itu dia belum maksudnya dalam kondisi yang tadi sudah diceritakan itu bisa mencapai sotapanna. Sementara kita yang sudah berjuang misalnya berdana iya, melakukan moralitas iya, menjaga moralitas iya, berusaha melakukan ya bawana meskipun on off gitu kan. Jadi kayaknya usaha-usaha itu agak sulit ya, mungkin sulit sekali gitu untuk sebagai perumah tangga di zaman saat ini. Apakah ada bahasa lebih sederhana bagaimana caranya supaya perumah tangga itu bisa ada kemungkinan kita bisa mencapai sotapanna gitu. Itu aja Bante, terima kasih. Iya. Sebenarnya praktik meditasi dengan berbagai kualitas yang muncul atau harus dimunculkan itu saling berkorelasi. Artinya ketika kita memiliki keterjagaan batin, ya di situ pastinya ada perhatian juga, ada sati juga. Di situ juga ada ketenangan batin juga. Karena ketika batin terjaga, itu membawa kepada ketenangan, itu konsentrasi juga. Dan di situ juga ada pengendalian indera juga. Karena batin orang yang terjaga, itu juga akan terkendali indera-inderanya. Maka saling terkoneksi. Hanya kita menggunakan istilah yang berbeda-beda. Dalam satu momen kita memunculkan kualitas batin yang baik, maka di situ akan ada kualitas batin yang baik lainnya. Maka saling terkoneksi satu sama lain. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian apa ada kemungkinan bahwa saat ini perumah tangga bisa paling tidak menghancurkan 3 belenggu, mencapai sotapanna atau pemasuk arus? Tentu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Apa itu sebenarnya sotapanna? Adalah seseorang yang telah memasuki arus. Apa itu arus? Arus artinya adalah jalan mulia berunsur 8. Sebenarnya praktik dari meditasi ini adalah praktik dari jalan mulia berunsur 8. Yang besok barangkali akan saya sampaikan. Secara singkat adalah praktik untuk memiliki pandangannya benar. Untuk bisa berpikir yang benar. Yang kemudian akan membawa kepada ucapan, perbuatan, dan juga cara hidup yang benar. Praktek meditasi ini juga adalah praktek untuk mengupayakan hal-hal yang baik untuk berkembang, untuk melenyapkan hal-hal yang buruk yang muncul atau yang belum muncul dari upaya benar. Dan praktek ini ada juga praktek untuk memunculkan perhatian, kewaspadaan yang benar. Kemudian membawa kepada ketenangan batin yang benar atau konsentrasi yang benar. Praktek jalan mulia berunsur 8. Dan ketika seseorang telah hidup selaras sesuai senada dengan jalan mulia berunsur 8, itulah seorang sotapanna. Tapi tentu karena ia telah menghancurkan 3 belenggu, maka seluruh apa yang ia perbuat itu sudah selaras dengan jalan mulia berunsur 8. Dan praktek meditasi adalah cara untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 yang tadi saya sebutkan. Dan apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Maka dikatakan, Sang Buddha pernah menyampaikan sebelum beliau meninggal dunia atau parinibbana, bahwa selama jalan mulia berunsur 8 ini masih dipraktikkan, maka dunia ini tidak akan kekurangan orang yang mencapai kesucian sotapanna bahkan sampai arahanta yang terbebaskan. Maka ketika ini betul-betul dipraktikkan, ya memungkinkan. Tapi masalahnya adalah kenapa ya kita sudah merasa banyak melakukan kebaikan, berdana ya iya, mempraktikkan sila juga iya, meditasi walaupun on and off juga iya. Tapi kok tidak mencapai-capai ya, harus diingat bahwa kematangan pikiran seseorang itu berbeda-beda. Dan kematangan pikiran seseorang itu tidak hanya sekadar, kalau umat Buddha yakin, tidak hanya sekadar dikembangkan dalam kehidupan sekarang. Tapi dalam kehidupan yang lampau juga itu
memengaruhi seberapa jauh kematangan batin kita saat ini. Ketika dalam kehidupan yang lampau sudah memperhatikan dengan intensif, nah sekarang bisa dengan batin yang sedemikian matang, ketika mendapatkan instrumen yang tepat, itulah yang kemudian akan membawa kepada hancurnya belenggu. Nah sekarang mungkin seseorang berusaha keras, tapi kenapa kok tidak? Ya karena memang kita baru berusaha keras sekarang. Sementara batin kita itu belum matang sebenarnya. Karena mungkin kehidupannya lampau, mungkin prakteknya juga masih on and off. Sehingga belum matang dan sekarang kita masih berusaha. Walaupun sekarang kita sudah berusaha keras tapi kok tidak dapat-dapat. Ya memang karena belum matang. Bayangkan seperti Patacara. Tadinya itu dia orang yang gila, tapi tiba-tiba ia bisa menghancurkan belenggu. Bayangkan seperti Anggulimala. Membunuh ribuan orang kan? Berapa orang yang dibunuh? Enggak ribuan orang yang dibunuh. Ribuan orang dia bunuh. Iya, lebih dari 1000 betul. Karena apa? Karena pada saat dia membunuh orang, kan oleh gurunya kan diminta, pokoknya setiap orang diambil satu jarinya kan. Sudah membunuh banyak. Kemudian jarinya itu diletakkan di hanging di pohon begitu kan, diletakkan di pohon gitu kan, di cabang pohon begitu. Ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan binatang. Kok lama sekali nggak sampai 1000. Nah dari situlah kemudian dia mulai setiap membunuh dibuat kalung. Maka dia kemudian disebut Anggulimala. Mala itu adalah untean, Angguli adalah jari, untean jari. Sampai kemudian 999. Tinggal satu lagi menjadi 1000. Tapi kan sebelum itu dia sudah banyak membunuh. Maka dia membunuh ribuan orang sebenarnya. Tapi kenapa kemudian bertemu dengan Sang Buddha praktek intensif dan bisa terbebaskan? Ya karena memang dia sudah berlatih dalam kehidupan yang lampau. Sehingga ketika ada instrumen yang tepat, mendapatkan ya dharma yang tepat, nah dia kemudian tercerahkan, terbebaskan. Karena dia sudah mencari dalam waktu yang lama. Dalam kehidupan yang lampau. Nah sekarang tidak usah kita kemudian mungkin merasa pesimis, merasa down, kenapa kok sulit. Yang terpenting adalah kita sekarang berusaha. Entah kapan kita akan betul-betul terbebaskan, ya itu biarkan itu secara alami mungkin nanti suatu saat muncul. Tapi yang terpenting adalah kita berusaha saat ini. Begitu yang terpenting. Ya. Silakan. Mau tanya Bante. Iya baik. Apakah kilesa atau kotoran batin itu bisa muncul dalam bentuk fisik? Maksudnya seperti kayak perasaan tidak enak. Tapi kita nggak tahu itu apa gitu loh. Tapi tahu-tahu aja kita ingat sesuatu, tahu-tahu ada rasa tidak enak gitu. Apakah itu termasuk kotoran batin? Terus dan apakah perlu dicari tahu? Kadang ada kalanya saya cari tahu dan saya ketemu, oh ini khawatir. Atau nanti dia langsung hilang gitu. Tapi muncul terus gitu. Jadi kadang sangat mengganggu kalau kita lagi sibuk, lagi kerja apa gitu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Bahwa memang pikiran kita itu sangat memengaruhi fisik kita. Artinya ketika pikiran cemas, pikiran khawatir atau takut, maka fisik kita, tubuh kita juga akan terpengaruhi. Mungkin menjadi tegang, mungkin menjadi ada rasa panas. Nah itu akan memengaruhi fisik kita. Maka kadang-kadang sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi berkenaan dengan batin kita sudah mendapatkan sinyal dari fisik kita. Ada sesuatu yang tidak nyaman. Dalam meditasi ini sadari saja. Dengan penyadaran, dengan sati perhatian, nanti akan kelihatan penyebabnya. Pasti akan kelihatan apa yang menyebabkan. Sebenarnya Anda tadi menyampaikan ketika dicari tahu penyebabnya. Itu sebenarnya karena sati juga, ada perhatian. Karena ada perhatian, ada penyelidikan. Walaupun kemudian penyelidikan tersebut tidak harus kemudian sampai berpikir-pikir gitu kan. Tapi dengan ada perhatian, kewaspadaan, tahu apa yang sedang terjadi,
maka di situ juga akan diketahui, oh ternyata yang menyebabkan adalah rasa cemas. Rasa tidak nyaman dalam batin ternyata yang ya dalam fisik maksudnya ternyata disebabkan oleh rasa cemas. Dan akan diketahui juga kenapa cemas ini muncul. Itu mungkin ada sebab-sebab terdahulu. Mungkin karena trauma lah, atau karena ketakutan terhadap sesuatu lah, itu akan muncul, akan diketahui. Dan sadari saja. Dan itu terjadi pada semua orang. Semua orang. Jadi itu bukan masalah personal, semua orang mengalami. Dan apa itu mengganggu? Memang mengganggu. Tapi satu-satunya cara itu tadi, disadari. Satu-satunya cara itu tidak lari malahan. Semakin kita lari dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, setiap kita lari itu akan timbul terus. Dan kita tidak akan pernah tahu penyebabnya apa. Dan tidak akan pernah tahu solusinya bagaimana. Hanya dengan kita berhadapan, kita menerima, kita kemudian menyelidiki, dan kita tahu penyebabnya apa, dan kita pun juga tahu solusi yang harus kita lakukan dengan kesadaran itu. Nah, itu terjadi pada siapapun, nggak apa-apa. Setiap muncul, disadari lenyap. Muncul, disadari lenyap. Lama-kelamaan kekuatan dari kecemasan, kekhawatiran itu akan semakin berkurang. Awalnya mungkin mengganggu, seperti intens. Tapi lama-kelamaan kekuatannya akan semakin berkurang. Itu disampaikan oleh Sang Buddha dengan sebuah perumpamaan. Jadi kalau misalnya ada seorang penjaga tanaman gandum. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia banyak tanaman jagung lah gitu ya, supaya gampang saja. Kalau gandum pernah lihat di India. Banyak kalau di India, kayak padi gitu kan. Tapi tanaman jagung kalau kita. Kemudian ada seekor sapi yang memang suka dengan makan tanaman jagung. Dan ada seorang penjaga yang menjaga tanaman tersebut. Begitu sapinya datang yang ingin memakan tanaman jagung, atau dengan kata lain ingin merusak tanaman jagung, karena si penjaga ini waspada, maka dia tahu sapinya datang. Dan ketika tahu apa yang dia lakukan, dia akan membuat cara bagaimana bisa sapi tersebut terusir. Apakah dengan cara berteriak? Apakah dengan cara memukul, mencambuk sapi tersebut? Apakah dengan cara mengepiting atau mengepiting gitu kan? Kepiting gitu ya. Dikepiting begitu, kemudian dipukuli kepalanya gitu, kemudian dia lari. Tapi yang namanya sapi, walaupun sudah dikepiting seperti itu, dia akan datang lagi. 2, 3, 4, 5, 6 kali akan datang. Namun kalau setiap kali datang dia mendapatkan pukulan, mendapatkan cambukan, lama-kelamaan juga dia akan kapok sendiri. Dia akan tahu, kalau saya datang ke sana pasti saya mendapatkan pukulan. Maka dia tidak akan datang lagi. Nah, seperti itu dalam meditasi juga sama. Bahwa tanaman jagung itu tidak lain adalah pikiran kita yang mesti dijaga. Dan sapi yang akan merusak tanaman jagung itu adalah kotoran batin, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan apapun kotoran batin. Sedangkan penjaga ladang jagung tersebut adalah sati mindfulness kita, kewaspadaan kita, perhatian kita. Artinya ketika pikiran yang buruk muncul, kecemasan muncul, kekhawatiran muncul, nah perhatian ini akan mengetahui, oh kecemasan sudah muncul, kekhawatiran sudah muncul. Maka kemudian setelah tahu, ya mencari cara bagaimana ini bisa lenyap. Apakah dengan sekadar disadari ketika kekuatannya memang tidak begitu besar, lenyap, atau dengan cara melakukan perenungan, atau dengan cara kita kembali kepada objek meditasi, apapun caranya, tujuannya adalah supaya kekhawatiran, kecemasan, pikiran-pikiran buruk itu lenyap. Tapi seperti sapi tadi akan datang lagi. Kalau sapi mungkin datang 5 kali kapok. Tapi kalau ini kayaknya kok nggak kapok-kapok ya. Ribuan kali mungkin nggak kapok kan. Tapi ingat, kalau itu dilakukan lagi dan lagi,
setiap kali muncul disadari demikian, terus dilakukan lagi dan lagi, nanti kekuatannya juga akan semakin melemah. Mungkin suatu kali muncul, lenyap, dan tidak kembali lagi. Mungkin bisa demikian, tetapi paling tidak adalah kekuatannya akan melemah. Dan itu adalah cara yang bisa kita lakukan. Demikian ya. Ya, baik. Iya baik, itu pengalaman yang sangat bagus. Tapi nanti tentunya masing-masing akan berbeda-beda ya. Tidak harus sama. Soalnya yang mengetahui kapan harus meditasi jalan, seberapa ritmenya, kapan harus duduk, itu akan masing-masing. Karena itu menyesuaikan dengan kondisi batin dan jasmaninya. Selama itu membawa kepada keseimbangan secara batin, secara jasmaniah, itu sudah sangat baik. Dan masing-masing bisa berbeda-beda. Contohnya adalah saya pernah waktu di Bogor, itu ada seorang peserta juga, dia dari Pekanbaru. Dia itu punya masalah, ngantuk. Jadi dia itu sadar sendiri, pokoknya setiap duduk pasti ngantuk berat begitu kan. Hanya dia melakukan tekad untuk banyak meditasi jalan. Dan bahkan dia hanya makan sehari, makan 1 kali 2 hari. Jadi 2 hari hanya makan sekali saja. Dan dia punya tekad dan badannya memang subur gitu kan. Jadi apa ya, untuk nutrisinya sudah tercukupi. Ya, jadi sudah aman lah walaupun makan sekali 2 hari gitu kan. Dan dia melakukan meditasi jalan. Tetapi dia punya tekad betul-betul, tekad dia adalah pokoknya kapanpun pikiran sudah mau keluar harus kembali kepada langkah kaki. Jadi tidak membiarkan sedikit pun pikiran itu keluar. Setiap kali sudah ingin berkomentar terhadap mungkin apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan, sudah mulai berkomentar, langsung disadari, kembali kepada langkah kaki. Terus begitu. Dan meditasi duduknya sangat sedikit. Dia bilang ke saya bilang nggak apa-apa silakan. Kalau itu membantu kenapa tidak? Tujuannya adalah yang terpenting perhatian. Selalu membawa batin saat ini dan sekarang. Nah, jadi dia memang betul-betul melakukan demikian sampai 3 hari. Tetapi setelah 3 hari, ia duduk meditasi dan ia sampai berpikir kenapa tidak ada rasa ngantuk sama sekali. Sampai dicari-cari pun nggak ketemu. Ngantuknya sudah kemana. Dan yang menjadi bagusnya adalah dengan memang perhatian yang dipertajam demikian, apapun perhatian yang diarahkan itu akan tepat sasaran. Tapi selama 3 hari itu dia betul-betul tidak membiarkan pikiran berkomentar sedikit pun. Ini juga bagian dari sebuah latihan yang memang intensif. Nah, untuk dia cocok sekali. Mungkin untuk orang lain belum tentu cocok. Ya kan? Coba bayangkan 3 hari hanya jalan saja gitu ya. Tapi untuk dia dengan kondisi dia seperti itu cocok sekali. Maka sebenarnya yang tahu apakah nanti cocok tidak, itu masing-masing. Dan termasuk salah satu cara yang tadi adalah tidak memberikan perhatian pun juga untuk orang lain belum tentu cocok. Ya dengan kondisi yang mungkin dia itu kondisinya berbeda, atau mungkin kondisinya sedang tenang. Justru kalau sedang tenang harus diperhatikan objeknya kan. Nah ini akan cocok ketika memang pikiran kacau nggak bisa dikendalikan. Ya sudah nggak usah diperhatikan, cuek saja. Tapi atas dasar tadi betul kebijaksanaan. Nah itu akan menjadi cocok. Maka instrumen-instrumen ini banyak sekali instrumen yang bisa kita gunakan yang memang itu masing-masing akan berbeda-beda. Dengan situasi yang berbeda juga caranya bisa akan berbeda. Nanti pengalaman dari Romo Zeno jangan kemudian dianggap mentah kemudian dipraktekkan oleh semua orang. Nanti dengan kondisi yang berbeda bisa tidak manjur. Itu ya, jadi baik sekali dengan pengalaman demikian. Dan memang meditasi ini adalah seperti orang itu, trial. Ya, terus melakukan percobaan, trial terus gitu kan.
Jadi trial and error gitu ya. Ya kadang-kadang mencoba error lagi, sampai pada titik di mana oh ini yang tepat. Akan demikian. Tapi nanti setelah tepat pun juga dalam kondisi tertentu bisa juga berubah lagi. Tetapi nanti intinya adalah bagaimana kita membawa batin kita seimbang. Jadi ibaratnya kalau kita itu berjalan di pinggir jurang, kanan kiri jurang. Dan kita itu kadang-kadang mau ngelimpang ke kanan atau ngelimpang ke kiri. Tapi kita selalu bagaimana ketika mau ngelimpang toh ya. Ngelimpang ini bahasa Jawa ini. Mau jatuh ke kanan gitu kan atau ke kiri. Tapi kita ketika mau jatuh balik ke tengah. Ketika mau jatuh balik ke tengah. Tapi sambil berjalan ke depan begini. Itulah meditasi. Trial and error. Tapi setiap kali akan jatuh kembali ke titik seimbang. Jatuh kembali ke titik seimbang. Sembari jalan ke depan. Itu meditasi. Ya, saya kira demikian ya. Masih ada waktu besok dan sedikit lusa gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, apa yang dilakukan pasti memberikan manfaat. Ya terima kasih, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.